Audio Jungle. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Beberapa orang sempat bertanya kepada saya mengenai pendapat menyangkut prinsip keselamatan di dalam kekatolikan atau di dalam kekristenan. Apakah saya mengakui prinsip extra ecclesiam nulla salus atau di luar gereja tidak ada keselamatan? Dalam pengertian gereja sebagai organisme Yesus Kristus, ya, saya secara tegas mengakui bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Kalau ada orang Kristen atau Katolik yang menyangkal prinsip iman ini, sudah sangat jelas bahwa dirinya sedang berada dalam masa krisis iman atau mungkin berangsur-angsur hendak menyangkal Kristus. Prinsip iman keyakinan setiap murid Yesus adalah tidak ada kehidupan yang lebih baik, tidak ada kehidupan yang lebih benar, yang lebih mengagumkan, lebih suci dan lebih kudus, lebih mulia, selain kehidupan yang dihadirkan, yang dipersembahkan oleh Yesus Kristus. Tidak ada model kehidupan yang lebih menyenangkan Allah selain model kehidupan yang dihadirkan atau yang dipersembahkan oleh Yesus Kristus. Dan karenanya tidak ada kemungkinan lain untuk menjadi selamat selain dengan mengikuti model hidup yang dihadirkan, yang dipersembahkan oleh Yesus Kristus. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa keselamatan bisa diperoleh sekalipun hidup yang dijalaninya bertentangan dengan hidup Yesus Kristus, hanya ada dua kemungkinan dalam diri orang ini. Kemungkinan pertama, orang itu belum sungguh mengenal siapa itu Yesus. Dan yang kedua, orang itu sepertinya sedang berada di bawah pengaruh miras oplosan. Orang yang berbicara tentang keselamatan tetapi sambil memalingkan muka dari Yesus, ia sedang berfantasi mengenai keselamatan. Ia sedang berhalusinasi mengenai surga. Siapapun orang itu, agama apapun yang dianutnya, jika dia menolak untuk menjalani hidup sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus, dia sedang menolak untuk mengalami keselamatan. Itulah prinsip iman di dalam kekristenan. Itulah sebabnya hakikat dari misi gereja, misi kekatolikan adalah memperkenalkan Yesus, membuat model kehidupan Yesus menjadi budaya bagi banyak manusia, menjadi budaya bagi banyak bangsa. Sebab model kehidupan yang Yesus hadirkan merupakan model ideal untuk menumbuhkan tatanan hidup surgawi di atas bumi. Kalau orang mengatakan yang penting kita berbuat baik, maka kita bisa selamat, pertanyaannya adalah, siapa atau apa standar dari kebaikan itu? Manakah atau siapakah yang benar-benar dapat disebut sebagai kebaikan? Kita butuh figur yang benar-benar menunjukkan apa itu kebaikan. Kita butuh figur yang benar-benar menunjukkan apa itu kebenaran. Itulah Yesus Kristus. Di dalam diri Yesus, kebaikan dan kebenaran itu identik dan tidak bisa dipisahkan. Ada banyak kebaikan yang hanya merupakan manipulasi atas kepentingan ego. Ada banyak kebaikan yang sebenarnya merupakan manipulasi untuk mendukung keinginan-keinginan pribadi atau keinginan subjektif. Ada banyak praktek yang terlihat sebagai kebaikan, tetapi sebenarnya adalah sebuah manipulasi atas ketidakbenaran. Mengapa saya katakan Yesus benar-benar menunjukkan kebaikan dan kebenaran? Tanda dari kemurnian hidup seorang manusia itu terlihat dari apakah di dalam dirinya ada kepentingan ego yang melatar belakangi kehadirannya, yang melatar belakangi persembahan dirinya. Kerelaan Yesus mati di atas kayu salib sangat jelas menunjukkan tidak ada kepentingan ego yang diperjuangkan oleh Yesus. Dia secara total dan sepenuh-penuhnya memperjuangkan kepentingan atau kehendak Bapa, kehendak Allah. Dan saudara-saudariku, sampai hari ini, tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang imam pun, dan tidak ada seorang raja pun yang mempersembahkan hidup secara sedemikian sempurna seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus menghadirkan sebuah prinsip kehidupan sejati, mencari bukan apa yang bisa kita kuasai, melainkan mencari apa yang bisa kita persembahkan, termasuk mempersembahkan diri sendiri. Ia mengajarkan untuk kita agar memperjuangkan keselamatan kekal lebih daripada memperjuangkan kenyamanan temporal.
Saudara-saudari, melihat hal ini, masihkah kita akan ragu untuk mengatakan bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan? Terhadap sosok inilah sudah semestinya kita mengarahkan pandangan dan selalu rindu untuk membentuk diri kita menjadi seperti dirinya. Terhadap prinsip iman yang saya ungkapkan tadi, kita memiliki 3 pertanyaan utama. Pertanyaan yang pertama, apakah hal ini berarti orang tidak harus menjadi murid Yesus atau tidak harus menjadi Kristen, tidak harus menjadi Katolik untuk bisa selamat? Yang penting atau asal hidupnya menyerupai hidup Yesus? Saudara-saudari, kerinduan untuk memiliki hidup yang menyerupai Yesus hanya mungkin terwujud atau terpenuhi dengan menjadi murid Yesus. Artinya apa? Jalan sempurna untuk mengikuti jejak Yesus adalah dengan menjadi muridnya. Menjadi murid Yesus itu berarti berjalan di belakang Yesus dan mengakui seluruh hakikat Yesus, mengakui identitas, mengakui siapa itu Yesus sebenarnya. Orang tidak mungkin akan secara total menjadi seperti Yesus jika ia tidak sungguh-sungguh mengikuti, ia tidak sungguh-sungguh mencintai, dan tidak sungguh-sungguh menerimanya. Orang tidak mungkin akan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Yesus jika orang itu sendiri menolak mengakui siapa itu Yesus sebenarnya. Ada banyak orang yang suka dan tertarik dengan keteladanan hidup Yesus. Tetapi mengapa mereka terhalang untuk secara total mengikuti jejaknya? Mengapa mereka terhalang untuk mengabdikan diri kepadanya 100%? Jawabannya adalah karena mereka menolak mengakui identitasnya. Mereka menolak untuk mengakui ketuhanannya. Mereka menolak mengakui relasi keesaan Bapa, Putra, Roh Kudus. Karena itulah perlu disadari secara sungguh bahwa hanya dengan pengakuan iman akan identitas Yesus, maka ketertarikan untuk meneladani dan untuk mengikuti jejak Yesus akan mungkin teraktualisasi secara lebih leluasa. Artinya, pengakuan iman akan Yesus adalah kunci untuk bergerak menjadi seperti Yesus. Saudara-saudari, mengapa pengakuan akan identitas Yesus menjadi sedemikian penting? Karena tanpa pengakuan iman akan Yesus, orang hanya akan melihat keteladanan hidup Yesus sebagai filsafat kehidupan biasa, hanya sebagai norma kehidupan yang bisa saja dipermainkan. Padahal apa yang Yesus wariskan kepada kita bukan sekedar falsafah hidup, bukan sekedar kearifan lokal yang bisa pudar seiring waktu. Untuk hal itulah dibutuhkan pengakuan iman terhadapnya, agar jejak Yesus bisa menjadi prinsip yang diikuti secara konsekuen. Jika kita mengingat kisah di dalam Injil, Yesus menyatakan Petrus sebagai batu karang tempat gereja akan berdiri. Mengapa? Karena Yesus menyatakan pengakuan iman akan dirinya. Hanya dengan pengakuan iman akan Yesus, maka orang akan secara sungguh-sungguh berjuang untuk menjadi seperti Yesus. Tanpa itu orang tidak akan memiliki greget atau komitmen yang kuat untuk memperjuangkannya. Saudara-saudari, jika kita melihat lebih lebar, lebih luas, sejak awal kehadiran Yesus, serangan terhadap Yesus, itu sebenarnya bukan menyangkut karya-karya atau tindakan-tindakan baiknya, melainkan menyangkut identitasnya. Setan tahu persis bahwa ada bahaya yang sangat besar jika seluruh dunia sampai mengakui identitas Yesus sebagai Kristus atau sebagai Putra Allah. Setan tahu pengakuan akan identitas Yesus merupakan satu-satunya kunci untuk menghadirkan budaya surgawi di atas bumi. Setan tahu pengakuan iman akan Yesus akan membuat orang mengakhiri budaya kekerasan, mengakhiri budaya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Setan tahu pengakuan iman akan Yesus membuat orang akan memperjuangkan hukum cinta kasih. Setan tahu pengakuan iman akan Yesus membuat orang rela mati-matian mempersembahkan diri, mengorbankan diri untuk hidup dalam kebaikan, cinta kasih, dalam kebenaran bagi sesama. Dan itu bisa menjadi batu sandungan bagi proyek setan. Maka saudara-saudari, ada 3 cara yang dilakukan setan untuk membuat orang tidak sampai pada pengakuan iman akan Yesus. Yang pertama, setan akan mengeraskan hati dan menghalangi orang sehingga menolak untuk mengakui Yesus sebagai sungguh Allah, sungguh manusia. Setan akan menghalangi orang untuk mengakui Yesus sebagai Allah
yang menjadi manusia. Yang kedua, setan akan merusak orang-orang Kristen sendiri, merusak murid-murid Yesus sendiri dengan memberikan pemahaman-pemahaman Alkitab dan penafsiran-penafsiran yang keliru tentang teks-teks Alkitab mengenai Yesus, yang efeknya adalah terlihat beriman kepada Yesus, tetapi sebenarnya sedang sekedar memanfaatkan Yesus. Dan yang ketiga, setan menghancurkan gereja dari dalam melalui kekerasan hati, kesombongan, iman yang asal-asalan, dan kecondongan hati untuk tidak taat, untuk melanggar, untuk menyimpang, untuk menolak suksesi apostolik, atau untuk menolak dan tidak taat kepada magisterium. Pertanyaan yang kedua, jika keselamatan adalah hidup seperti Yesus, bolehkah orang yang sudah Kristen, sudah Katolik, meninggalkan kekristenan atau kekatolikan? Karena toh yang penting hidupnya mirip Yesus. Saudara-saudari perlu kembali disadari bahwa menjadi murid Yesus bukan pilihan kita. Menjadi murid Yesus adalah panggilan khusus dari Kristus sendiri untuk mengalami dan untuk mengenal apa itu keselamatan. Tetapi jika yang dipanggil itu malah menolak, mungkinkah orang seperti itu akan bisa hidup seperti Yesus? Orang yang meninggalkan statusnya sebagai murid Yesus, dia menyangkal nilai-nilai kehidupan yang sejati dan memilih untuk membangun hidup bukan dari pengalaman akan Allah, tetapi dari fantasi mengenai Allah. Mungkin sebagian kita akan berkata, tetapi sekalipun meninggalkan kekristenan, toh ada orang-orang yang tetap hidup baik, malah lebih baik daripada saat dia masih berada di dalam kekristenan atau di dalam kekatolikan. Saudara-saudari, saya ingin mengajak Anda untuk melihat ini. Jangan lekas terpukau, jangan lekas percaya begitu saja dengan kebaikan. Kebaikan kerap identik dengan kepentingan subjektif atau kepentingan ego. Kebaikan kerap identik dengan selera. Kalau cocok dengan selera kita, oh itu kita sebut sebagai kebaikan. Tetapi kalau tidak cocok, oh kita akan sebut itu sebagai tidak baik. Karena itulah hanya orang yang hidup di dalam kebenaranlah yang hidupnya akan melampaui kepentingan ego. Dan dari Yesus itulah kita belajar untuk menjadi orang benar, menjadi orang yang hidup, yang melampaui dan mengalahkan dorongan ego. Dan sangat tidak mungkin orang akan hidup benar seperti Yesus, tinggal di dalam kebenaran Yesus, ketika orang itu dengan jelas-jelas menolak, menyangkal, dan meninggalkan Yesus. Mengapa saudara-saudari saya katakan demikian? Karena sejauh pengamatan saya, orang-orang yang meninggalkan Yesus, minimal yang sering muncul di media sosial, kebanyakan justru tampak aneh-aneh. Kebanyakan justru karena terhambat dalam memperjuangkan egonya, lalu dia meninggalkan Yesus. Kebanyakan adalah orang-orang yang tidak mampu menyangkal dirinya, orang-orang yang kalah dalam peperangannya sendiri, orang-orang yang menyerah dengan dirinya sendiri, menyerah dengan pikirannya sendiri, lantas meninggalkan Yesus. Pertanyaan yang ketiga, apakah orang Kristen atau orang Katolik otomatis akan selamat walaupun hidupnya bejat? Tentu saja tidak. Rahmat pembaptisan adalah tanda keistimewaan. Keistimewaan bahwa seseorang dipanggil untuk melihat, mendengar, dan mengalami secara khusus kehidupan Yesus Kristus. Dari situ kita hidup berdasar pengalaman akan Allah, dan bukan dari fantasi akan Allah, bukan dari halusinasi tentang Allah. Tetapi kalau seseorang yang dipanggil untuk mengalami keistimewaan itu, tetapi malah menyia-nyiakannya, atau malah menyangkal keistimewaan itu dengan cara hidup yang bertentangan dengan hidup Yesus Kristus, sekalipun dia menyebut dirinya murid Yesus, betapa malangnya orang itu. Dirinya sedang menolak untuk mengalami keselamatan. Kita patut bertanya, adakah keselamatan bagi orang yang memang menolak untuk diselamatkan? Pengakuan iman bukan hanya soal perkataan bibir, tetapi juga soal perjuangan hidup. Pertanyaan serius
yang harus kita selalu renungkan adalah, apakah perjuangan hidup kita mencerminkan pengakuan iman kita akan Yesus? Karena itulah saudara-saudari, panggilan untuk mengalami keselamatan, untuk mengalami Yesus itu perlu ditanggapi dengan menjalin relasi yang tidak pernah terputus dengan Yesus Kristus, disertai dengan pembaruan diri dan sikap tobat yang terus-menerus. Akhirnya saudara-saudari, demikianlah ulasan saya menyangkut di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Semoga ulasan ini bisa diikuti dengan baik, dan semoga kita sebagai murid-murid Yesus tetap setia sebagai pengikut Kristus. Jangan pernah berpaling, sebab tidak ada yang sungguh-sungguh layak untuk kita teladani sebagai manusia selain Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.